Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak didik kami semuanya. Doa dan harapan Bapak kita semua sehat-sehat dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang keadaan alam daripada benua Afrika dan negara yang terdapat pada benua Afrika. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dengan mengawali dengan menggunakan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak didik kami, pembelajaran kita hari ini seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang keadaan alam daripada benua Afrika. Ya. Jadi silakan anak didik kami dilihat buku sumber, yaitu buku paket kita dari Kemendikbud, yaitu halaman 18 dan 48. Kemudian juga bisa kamu lihat buku pendamping briliannya halaman 4 dan buku pendamping Intan Pariwara halaman 16 dan sampai dengan 19. Ya. Materi kita ini di bab yang pertama, tujuan pembelajaran yang utama anak didik kami harus bisa menentukan benua-benua yang ada di dunia dan samudra yang membatasi, ya. Jadi kalau pada minggu yang lalu atau pada pertemuan minggu yang lalu pada hari Jumat kita sudah membahas tentang benua Amerika, ya. Jadi kalau kita lihat sengaja sudah Bapak buat ini desain ya supaya kita bisa menentukan letak daripada benua dan perairan yang membatasi. Jadi ini adalah merupakan benua Amerika, ya. Kemudian di sebelah baratnya itu ada Samudra Pasifik. Kemudian ada di sebelah timurnya Samudra Atlantik. Ya. Kemudian yang berikutnya ini di sebelah utaranya Samudra Arktik, ya. Ini benua yang berikutnya ada benua Eropa, ya. Benua Eropa. Ini di sebelah baratnya itu ada Samudra Atlantik, di sebelah timurnya itu adalah benua Asia. Kemudian berikutnya ini benua Afrika, ya. Di sebelah baratnya itu ada Samudra Atlantik. Di sebelah timurnya ada Samudra Hindia. Kemudian ini adalah benua yang berikutnya adalah benua Asia, ya, sebelah utara Samudra Arktik, sebelah timur Samudra Pasifik. Dan kemudian yang berikutnya di sini ada Samudra Hindia. Yang berikutnya ini adalah benua Australia, ya, di sebelah baratnya Samudra Hindia dan di sebelah timurnya Samudra Atlantik. Nah, di sebelah selatan daripada benua Australia itu ada samudra benua Antartika, ya. Nah, kalau kita mempelajari tentang benua Afrika, tentu kita harus bisa menentukan batas-batasnya. Ini Bapak juga sudah buat. Ini benua Afrika yang merupakan benua hitam, yaitu benua terluas yang ketiga, ya anak didik kami, ya. Mengapa dia disebut dengan benua hitam? Karena memang ini tanah daripada di Afrika itu warnanya hitam, tetapi banyak yang tandus, ya. Maka ini dikatakan dengan benua miskin, ya. Nanti Bapak akan memberikan karakteristik daripada benua Afrika. Kemudian benua ini disebut dengan benua hitam karena memang warna kulit daripada orang-orang Afrika itu adalah warna hitam, ya anak didik kami. Nah, jadi benua Afrika itu di sebelah utaranya ada dibatasi oleh Selat Gibraltar, Laut Tengah, Terusan Suez, Laut Merah, dan Teluk Aden. Kemudian di sebelah selatannya ini ada Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Di sebelah baratnya ada Samudra Atlantik. Kemudian di sebelah timurnya itu ada Laut Merah dan Samudra Hindia. Baik, jadi ini adalah merupakan negara-negara yang terdapat di benua Afrika, ya. Ini negara-negara di benua Afrika. Ini. Kemudian yang berikutnya, ini adalah merupakan bendera
negara-negara di Afrika, ya. Ini bendera-bendera ya di negara Afrika. Nah, baik kita lihat secara lebih lengkap ya tentang keadaan umum ya atau yang hubungannya dengan benua Afrika. Jadi Afrika itu terdiri dari ada 5 kawasan. Ada Afrika Utara, Afrika Selatan, Afrika Barat, Afrika Timur, dan Afrika Tengah. Jumlah semua negara di benua Afrika itu ada 53 negara. Nah, jadi luas peringkatnya itu ketiga setelah benua Asia dan benua Amerika ya. Yang berikutnya adalah letak astronomis 38 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Nah, ini tadi letak geografisnya ya antara Samudra Atlantik dan Samudra Hindia ya. Tadi sudah Bapak sampaikan di depan. Nah, kemudian ini batas-batasnya juga ya. Tadi juga sudah Bapak sampaikan melalui slide ya tentang batas-batas daripada negara atau benua Afrika Mas Bapak ya. Nah, baik anak didik kami, coba kita lihat dulu sekarang kondisi fisik daripada benua Afrika. Nah, jadi kondisi fisik daripada benua Afrika itu dapat kita kelompokkan menjadi 4 ya. Ya, menjadi 4. Yang pertama ada namanya dataran tinggi atau yang disebut dengan plato. Jadi dataran tinggi di benua Afrika itu terbagi menjadi 2 ya. Ada Afrika Selatan. Ya, dataran tinggi Afrika Selatan. Itu Afrika atau yang disebut dengan Afrika atas karena letaknya lebih tinggi daripada Afrika Utara. Misalnya ada plato Ethiopia dan plato Danau Tengah yang terdapat di Danau Victoria. Sedangkan plato di Afrika Utara yaitu plato Fauta Jalon, plato Jos di Nigeria dan plato Tasalin Azer di daerah Sahara. Jadi ini ya Afrika Utara ini dia lebih rendah ya datarannya itu dibandingkan dengan di Afrika Selatan. Yang berikutnya ada lembah retak besar atau yang disebut dengan Great Rift Valley ya. Lembah retak besar atau Great Rift Valley ini memanjang dari Suriah hingga Yordania. Gunung-gunungnya misalnya ada Gunung Kilimanjaro. Jadi ini adalah merupakan gunung tertinggi di Afrika, terdapat di negara Tanzania ya. Kemudian ada Gunung Kenya, ada Gunung Rwenzori dan ada Gunung Elgon. Jadi Gunung Tanzania ini adalah Gunung Merapi tertinggi di dunia ya. Ini terdapat di Afrika. Kemudian danau-danaunya itu misalnya ada Danau Victoria ya, ini terbesar di Afrika dan ada Danau Tanganyika dan ada Danau Malawi. Nah, kemudian keadaan alam yang ketiganya dia berupa lembah sungai. Ya, ada lembah sungai Nil. Ini adalah merupakan lembah sungai terbesar ya, sehingga dan tanahnya subur karena memang di situ banyak tanah aluvial ya. Maka di sekitar tanah ini penduduk daripada di benua Afrika itu banyak bermata pencarian sebagai petani ya, dan ini merupakan daerah yang sangat padat di sekitar lembah sungai Nil. Kemudian ada lembah sungai Kongo, ada lembah sungai Niger dan sungai Oranye ya. Nah, bentang alam yang keempat itu dia berupa gurun ya, anak didik kami. Gurun. Jadi gurun yang terbesar itu ada gurun Sahara ya. Ada gurun Sahara, ada gurun Libya, dan ada gurun Kalahari serta gurun Namib. Nah, jadi ada 4 ya kondisi fisik daripada benua Afrika ya. Jadi terbagi menjadi 4. Nah, secara umum iklim daripada benua Afrika itu ada 4. Ada namanya iklim gurun ya. Iklim gurun itu kelembapan udaranya rendah sehingga dia di sini sedikit curah hujan. Maka kalau kita lihat ini di benua Afrika itu banyak terdapat di sana gurun-gurun pasir. Kemudian yang berikutnya ada iklim Mediterania ya. Ini cirinya adalah kering di musim panas dan dingin di musim hujan. Ada juga iklim sedang yang hangat dan ada iklim tropis basah. Nah, kemudian kita lihat keadaan penduduknya anak didik kami ya. Jadi keadaan penduduk daripada benua Afrika sebagian besar adalah orang negro. Orang negro itu adalah sebutan untuk benua hitam ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahasanya. Bahasa
bahasanya berbeda-beda ya. Di Afrika Utara itu ada bahasa Arab, Afrika Timur ada bahasa Swahili, Afrika Barat ada bahasa Hausa. Kemudian bekas jajahan Eropa, ini adalah Afrika ini banyak dijajah oleh jajahan Eropa ya. Antara lain ada Inggris, Prancis, dan Portugis, sehingga ini mempengaruhi bahasa yang terdapat di benua Afrika ya. Nih, jadi ada bahasa Inggris, Prancis, Portugis, dan lebih dominan ya, ini bahasa Inggris, Prancis, dan Portugis. Penduduknya itu terdiri dari dua kelompok, ya ini ada orang Hamid, yaitu kemudian ada Semit di utara Gurun Sahara, dan ada orang Negro di Afrika Selatan. Nah, kemudian dari bentang alam yang tadi sudah kita bagi menjadi 4 tadi anak didik kami, Bapak kelompokkan lagi dia benua Afrika itu bentang alamnya. Ini Bapak sediakan gambar-gambar ya. Misalnya itu ada namanya Gunung Capal Wadi ya di benua Afrika ini, Gunung Capal Wadi. Ada lagi vegetasi Afroalpin. Nah, ini dia ya. Nah, vegetasi Afroalpin. Kemudian yang berikutnya ya, ini juga ada contoh, ini Gurun Sahara ya. Mungkin ada yang mau berkunjung kemari, silahkan ya anak didik kami ya, untuk pergi melihat Gurun Sahara ya. Kemudian yang berikutnya ada, ini tadi anak didik kami ya, ada namanya Sungai Nil ya. Jadi memang ini sangat padat penduduk ya anak didik kami. Banyak orang-orang Afrika itu berada di sekitar lembah Sungai Nil ini tinggal ya. Kemudian yang berikutnya ada Table Mountain ya. Ini Table Mountain. Ini adalah merupakan contoh juga bentang alam yang terdapat di benua Afrika. Nah, baik, Bapak mau tunjukkan dulu bentang alam, yaitu 2 negara di benua Afrika. Yang pertama kita lihat dulu kondisi alam negara di Afrika Selatan ya, Afrika Selatan. Jadi ini adalah peta Afrika Selatan. Apa yang ciri khas dari mau kita lihat daripada Afrika Selatan? Kita lihat dulu yang pertama. Secara astronomis, Afrika Selatan itu terletak di antara 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Dan di antara 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur ya, karena memang benua Afrika itu banyak terdapat di belahan bumi bagian timur. Kemudian ini tadi iklim ya, iklim Afrika Selatan. Itu ada iklim sedang dengan suhu rata-rata 16 sampai 21 derajat Celcius. Nah, kemudian yang berikutnya anak didik kami, ini adalah merupakan hasil tambang utama dari Afrika Selatan ya, terdapat di bagian tenggaranya itu ya, di Afrika Selatan itu. Ini ada tambang emas ya, banyak tambang emas karena memang ini adalah tambang utama daripada benua Afrika, khususnya di Afrika Selatan ya. Ini adalah merupakan sumbangan terbesar ya di dunia, tambang emas. Kemudian berikutnya juga di Afrika Selatan di sebelah tenggara terdapat pegunungan Drakensberg yang merupakan gunung tertinggi di Afrika Selatan ya. Nih. Nah, kemudian kalau kita lihat juga yang berikutnya, di Afrika Selatan itu sekitar 77% penduduk Afrika Selatan adalah orang berkulit hitam. 11% adalah orang berkulit putih, sisanya orang-orang berkulit berwarna, itu 9%, dan dari Asia ada sekitar 2%. Ini saja anak didik kami ya secara singkat, nanti didalami kembali di buku pegangannya itu ada ya, tadi sudah Bapak tentukan halamannya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ke kondisi alam negara Mesir ya. Ini adalah kondisi alam daripada negara Mesir. Ini peta daripada negara Mesir. Nah, secara astronomis Mesir ini terletak di antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara, dan di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur ya. Jadi kalau berbicara tentang negara Mesir, ini adalah merupakan suatu negara yang memiliki budaya yang tinggi ya, terkenal. Misalnya kita melihat ada Sphinx ya, patung singa berkepala manusia ya, ada juga piramida ya, yang merupakan makam raja-raja Mesir kuno ya anak didik kami ya. Kalau mau kita lihat tentang ciri khas daripada negara Mesir ya, dan masih banyak lagi ya
Kemudian secara astronomisnya terletak di antara 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat, dan di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 ya. Nah, kemudian adapun industri utama Mesir itu ada tekstil, besi baja, semen, dan pupuk. Nah, kemudian secara garis besar tadi dikatakan bahwa Mesir itu terbagi menjadi 4 bagian besar ya. Ini saya tambah juga. Ada dia berupa kawasan semenanjung Sinai, gurun barat, gurun timur, lembah Sungai Nil, dan delta Sungai Nil. Kemudian yang berikutnya, Mesir ini memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,1% ya, sangat tinggi anak didik kami. Sebagian besar penduduk Mesir tinggal di lembah dan delta Sungai Nil. Ya, ini. Nah, kemudian sampai kita yaitu di karakteristik benua Afrika ya. Ini Bapak buat di sini ada kurang lebih 8 karakteristik ya daripada benua Afrika. Yang pertama, mempunyai gunung api tertinggi di dunia yakni Gunung Kilimanjaro. Ini terdapat di negara Tanzania. Mempunyai gurun terluas di dunia, namanya adalah Gurun Sahara. Mempunyai sungai terpanjang di dunia, namanya Sungai Nil yang terdapat di negara Mesir. Satu-satunya benua yang dilintasi garis khatulistiwa, garis balik utara, dan garis balik selatan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, mempunyai piramida, tempat pemakaman raja-raja Mesir kuno. Yang keenam, ini Mesir ini karena memang benua Afrika ini adalah merupakan benua yang miskin ya, karena memang tanahnya itu tandus, kering ya, gersang. Jadi benua Afrika ini benua dengan kualitas rata-rata kehidupan penduduk suatu negaranya kurang layak. Maka dikatakan benua ini benua termiskin di dunia, anak didik kami ya. Nah, sehingga yang berikutnya anak didik kami, kamu lihat ini nih, nomor 7 ini ya. Benua dengan jumlah penduduk yang terinfeksi virus HIV atau AIDS paling besar di dunia. Kamu lihat nih. Ini adalah karakteristik daripada benua Afrika, ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah benua yang sebagian besar penduduknya berkulit hitam. Ya, baik. Jadi anak didik kami, ini tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi silahkan Anda dalami kembali dari buku sumber ya. Jadi silahkan Anda boleh ringkas ya, tetapi tidak usah dikirimkan ke tugas kelas. Tidak usah dikirimkan ke tugas kelas itu buku ringkasannya itu ya. Yang dikirimkan ke tugas kelas itu cukup tugas-tugas yang Bapak berikan. Ya. Ini anak didik kami. Nah, kemudian masih banyak juga anak didik kami yang belum mengumpulkan tugas. Tentu kalau Anda tidak punya tugas, maka konsekuensinya sudah tahu, tentu tidak ada nilai. Mohon tugas dikumpul sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Jangan mengumpulkan tugas di forum. Kumpulkan tugas di tugas kelas supaya tidak dibaca oleh teman-teman yang lain. Ya, ini dia. Jadi batas akhir daripada pengumpulan tugas adalah sesuai dengan jadwal daripada pembelajaran kita. Ya, jadi kalau anak didik kami mengumpulkan dalam batas waktu yaitu 90 menit pada waktu proses pembelajaran IPS dimulai, Bapak berikan nilai lebih. Tetapi kalau yang mengumpulkan lebih dari jam yang sudah ditentukan dari di luar jam IPS, maka nilainya Bapak kurangi. Ini harus disepakati dulu anak didik kami ya, supaya anak didik kami benar-benar mempersiapkan pelajarannya dengan baik. Nah, demikian anak didik kami untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar.